Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo MDP People, selamat pagi dan selamat datang kembali di program Serba-Serbi Mahasiswa. Kali ini bersama saya Siti Alawiyah yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan tentunya bahasan kita ini bakal mengenai aplikasi Android Studio yang digunakan dalam penggunaan pembuatan sesuatu yang sederhana nih. Pokoknya sesuatu yang saya ini belum sebutkan itu bakal di-spill oleh narasumber kita. Tentunya narasumber kita ini merupakan mahasiswa aktif dan tapi nggak abdol ya kalau kakaknya nggak kenalan secara langsung. Boleh nih Kak kenalin nama, jurusan, semester, dan angkatan berapa nih Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Ari Kurniawan. Saya ada jurusan Teknik Informatika. Saya sekarang ini sedang menempuh semester 6 dan juga saya angkatan tahun 2020. Oke, jadi kakaknya nih udah semester 6 di Universitas MDP nih. Kesibukan kakak nih ngapain aja nih Kak kalau sekarang? Untuk sekarang kan udah semester 6 nih. Nah, jadi di jurusan Teknik Informatika itu diwajibkan kerja praktik. Nah, dan sekarang juga saya sedang kerja praktik di PT Kereta Api Indonesia dan saya juga
kebetulan membuat aplikasi Android tentang absensi karyawan di PT tersebut. Wah, banyak ya kesibukan kakaknya nih dari kerja praktiknya. Kalau Banyak. boleh tahu kakak masih aktif juga kakak di UKM atau seperti itu kak? Boleh Sekarang di-spill? juga masih aktif juga, terutama saya juga masuk ke dalam himpunan mahasiswa informatika Oke. dan saya juga aktif juga sebagai sekretaris bendahara UKM Futsal MDP. Wah, jadi teman-teman kakaknya nih sebagai mahasiswa aktif ya bisa dibilang yang sekarang sedang melakukan sebuah program yang nantinya bakal kita bahas, program aplikasi tadi. Dan memang kakaknya nih aktif tadi di UKM maupun himpunan mahasiswanya kak ya. Iya, benar sekali. Wah, boleh nih kak, kalau misal kita bahas-bahas tentang programmer atau apa cita-cita kakaknya nih, programmer, web developer kah ya teman-teman? Atau apa nih kak kalau boleh tahu? Kebetulan juga saya kan memasuki teknik informatika. Mm-mm. Saya juga minatnya nggak juga di Android Studio, tapi saya juga minatnya ke web developer. Tetapi yang saya fokuskan sekarang adalah Android Studio, serta juga sambil memahami materi yang lain seperti bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman Python, bahasa pemrograman HTML, dan bahasa pemrograman Java. Dan itu juga mencakup dari jurusan kami yang telah dipelajari di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Wah, asik banget nih bahasan kita. Udah di-spill sama kakaknya mengenai bahasa-bahasa programmer lah ya bisa dibilang. Pokoknya teman-teman harus simak sampai akhir. Kita bakal bahas dan ulik semua aplikasi yang bakal kita bahas nih. Dan juga denger-dengar kakaknya nih bakal ke sekolah-sekolah ya Kak, kalau boleh tahu. Ya, benar. Itu berapa persen sih Kak persiapannya kalau boleh tahu dan dirancang berapa lama ya teman-teman? Untuk persiapannya sendiri itu udah kurang lebih 2 bulan semenjak awal masuk kuliah kemarin. Karena dikarenakan untuk ke sekolah ini juga ada tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Itu mata kuliah semester 8 di Mm-mm. prodi kami. Sekarang juga sosialisasinya ke SMK Muhammadiyah 2 Palembang, dan sekarang juga untuk presentasi kegiatannya itu sudah mencakup 80% dan kami tinggal kegiatannya sehabis lebaran nanti. Oke, kalau misal sebelum kegiatan itu ada kayak proposal atau kayak gimana sih kita bisa menggait sekolah itu boleh nggak sih Kak diceritakan? Untuk awalnya itu dari dosen pengampu juga Mm-mm. memberi klarifikasi untuk membuat proposal terlebih dahulu untuk pengajuan surat tugas ke Oke. kampus. Nah, setelah surat tugas itu keluar, baru kita konfirmasi ke pihak sekolah yang akan dituju untuk menjadi tempat sosialisasi kami. Dan Mm-mm. setelah surat itu sampai ke sekolah, baru juga nanti ada balasan dari sekolahnya untuk disampaikan ke kampus. Nah, sesudah surat balasan itu diterima kampus, baru kami mencocokkan jadwal untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah tersebut. Oke, kalau boleh tahu ini kakak sendiri atau berkelompok nih Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk kegiatan sosialisasi sendiri itu berkelompok. Mm-mm. Kebetulan saya sebagai ketua kelompoknya, saya Oke. membuat materi seperti PowerPoint, seperti modul dan proposal serta laporan. Dan teman-teman saya juga ada 2 itu yang tugas sebagai MC dan sebagai pengawas saat sosialisasi. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi memang kalau misalkan teman-teman sekarang mahasiswa ya di jurusan Teknik Informatika, mungkin kayak kakaknya, nanti di semester 6 bakal ngelaluin yang kakaknya nih. Jadi disimak aja dan juga di note yang penting-pentingnya. Oke nih, kalau misal kita penasaran nih Kak ya, kenapa sih kakak memilih judul yang bertemakan pengenalan dan perkembangan Android Studio itu sendiri? Dikarenakan satu, saya juga minatnya ke Android Studio kan, Mm-mm. yang dimana sekarang ini Androidnya berkembang sangat sangat pesat. Dikarenakan teknologinya itu sudah sangat canggih melalui aplikasi serta penggunaan device Androidnya. Dan yang kedua juga saya juga melihat dari sisi penggunaan aplikasi Android Studio juga itu sangat dominan dengan apa yang kita gunakan sehari-hari seperti aplikasi pemesanan tiket atau Mm-mm. pemesanan makanan serta aplikasi-aplikasi yang berguna bagi kalayak umum. Wah, jadi memang aplikasinya nih udah kakak kenalin dulu ya kak, baru kakak memilih aplikasi itu. Ya, benar.
Kalau boleh tahu itu Kakak pelajarin sendiri otodidak ya teman-teman dari internet atau memang ada di mata kuliah tuh, Kak? Untuk pembelajaran Android itu sendiri juga ada mata kuliahnya, yaitu Oke. pemrograman aplikasi bergerak satu dan pemrograman aplikasi bergerak 2 yang ada di semester 3 dan semester 4. Dan kebetulan juga itu dosen pengampunya itu Pak Yohanes sebagai sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Wah, kita dari tadi ya teman-teman membahas mengenai Android Studio. Jadi kita tanya nih ke kakaknya, Android Studio tuh apa sih, Kak? Android Studio itu kayak sebuah aplikasi IDE untuk Mm-mm. membuat project aplikasi yang dapat berjalan di masing-masing device sesuai dengan operasi sistem Androidnya. Terlebih juga untuk membuat aplikasi di Android Studio ini kita melihat juga spesifikasinya melalui operasi sistem dan untuk menjalankan Android Studio ini juga membutuhkan spesifikasi PC yang sangat besar. Oh, jadi kalau misal untuk menunjang itu kakak udah punya dong PC-nya dan juga memang udah kakak siapin sendiri. Untuk device-nya itu saya tidak memakai PC tapi memakai laptop. Oke. Kebetulan juga untuk minimum spesifikasi penggunaan dari aplikasi Android Studio ini juga memerlukan RAM sebesar 8 GB itu minimumnya, dikarenakan fitur-fitur yang ada di Android Studio itu lumayan juga berat untuk menjalankannya, dan juga diusahakan jangan memakai HDD dikarenakan uh, Takut ngeblank ya, Kak? takut ngeblank gitu ya, soalnya kan responnya juga agak Error. lama. Oke. Wah, jadi aplikasi penting nih teman-teman yang harus dicatat tadi. Kalau memang kapabilitas dari laptopnya juga harus mencukupi. Karena kalau misal enggak, takutnya tadi ngeblank, teman-teman lagi buat project, error gitu kan. Nah, Ya daripada benar. di tengah-tengah dan nggak selesai, lebih baik dari awal dipersiapkan yang memadai gitu. Oke, kita mau tahu banyak nih Kak tentang aplikasi Android Studio itu. Jadi kalau misal diceritain aplikasi Android Studio tuh teman-temannya spesifiknya seperti apa dan project apa aja nih Kak yang biasa Kakak buat pakai aplikasi ini? Untuk pembuatan aplikasi di Android Studio itu minimumnya itu Android 5. Mm-mm. Itu spesifikasi minimumnya dalam pembuatan aplikasi itu sendiri, dan kebetulan nih kita juga sedang akan membuat aplikasi pembuatan form yang berbasis Android melalui Android Studio ini, dan juga aplikasi juga membantu untuk para teman-teman menampung data melalui aplikasi gitu. Oh, jadi memang kalau misal ada perusahaan ya, misal Mm-mm. Kakak KP atau gimana, Ya, terus meminta dibuatkan form, itu Kakak yang buatkan gitu Kak ya, ya benar gambarannya. sekali. Ya, kebetulan saya sendiri juga yang sebagai programmer Androidnya dalam membuat aplikasi form tersebut. Wah, keren banget nih teman-teman. Sebagai anak teknik informatika harus bisa buat web programmer lah ya pokoknya. Ya, benar. Oke, jadi kalau project yang kakak buat tadi dalam pembuatan form ya kak. Terus kalau Mm-mm. misal fitur apa aja ya yang biasa dipakai di aplikasi Android Studio tuh apa aja sih kak fiturnya? Fiturnya terutama kita kalau ingin menjalankan aplikasi yang telah dibuat itu menggunakan emulator. Hmm. Itu salah satu kemudahan dalam menggunakan Android Studio, yang dimana kita juga bisa langsung melihat interaksi antara kode program dengan tampilan yang ada di emulator tersebut. Dari situ juga kita juga bisa mengimplementasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, jadi memang ada toolsnya ya kak yang Ya, bisa benar. dimanfaatin. Bisa Wah. juga menggunakan debugging USB melalui WiFi atau melalui kabel USB juga. Itu bisa langsung terhubung ke device-nya masing-masing. Begitu penjelasannya. Oke, wah, jadi agak lebih tinggi nih penjelasannya ya teman-teman. Tapi lebih tadi kalau di awal ya udah disinggung mengenai bahasa pemrogramer Programmer, ya. Nah, programmer. pokoknya sekarang kita tanya nih fitur apa aja sih Kak yang dimiliki bahasa pemrograman Java itu sendiri? Untuk fitur bahasa pemrograman Java juga itu berfungsi untuk membuat aplikasi di Android Studio. Nah, dalam
dalam penggunaan bahasa pemrograman Java ini juga di Android Studio itu digunakan untuk menampilkan notifikasi. Seperti kalau kita sedang mengisi username atau mengisi password, jika ada kesalahan, maka kita akan mengoding melalui Java yang akan menampilkan notifikasi tersebut. Nah, jika ada username atau password yang tidak sesuai, maka akan menampilkan notifikasi peringatan. Seperti itu implementasinya. Java. Oke, wah, jadi kalau misal kakak-kakaknya nih ya udah belajar bahasa Inggris ya untuk aplikasi dan juga di komputer gitu ya teman-teman, biasanya Ya, enter gitu. uh, Terus ada bahasa programmer juga nih teman-teman, tadi udah dibahas tentang Java. Terus pokoknya banyak banget mengenai HTML itu. Itu ya. beda ya Kak, atau gimana sih kalau sekilas infonya? Secara spesifikasi itu dari penggunaannya sendiri itu sama, tapi yang membedakannya adalah fungsinya, dikarenakan setiap bahasa pemrograman itu juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Seperti HTML itu menampilkan web gitu, Oh, gitu. dan Java itu sebagai back-end-nya, sebagai penghubung antara front end dan back end gitu. Wah, udah dalam banget nih bahasan kita teman-teman. Jadi Kak, kalau misal Kakak membahas itu kayak user sama admin ya Kak, Ya benar. dibedain gitu. Uh, Dalam Java juga kita bisa membuat database. Database Hmm, itu digunakan untuk menampung data yang telah diinputkan oleh si user tersebut. Bisa juga kita mengaksesnya melalui phpMyAdmin dan database helper gitu. wah, keren banget nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa sih untuk belajar duluan deh. Pokoknya ambil start duluan pelajarin mengenai aplikasi Android Studio. Karena kan kalau misal di suatu waktu teman-teman mau buka web atau memang keperluan studi kayak kakaknya kan bisa banget jadi rekomendasi aplikasi untuk pembuatan aplikasi sederhana ya Kak ya. Ya, benar sekali. Oke Kak, jadi kalau misal dijelasin apa fungsi dari aplikasi Android Studio ini gimana nih Kak? Untuk fungsinya sendiri banyak sih, beragam, dikarenakan untuk pembuatan aplikasi Android itu sendiri juga yang utamanya menggunakan Android Studio, dikarenakan ini juga aplikasinya sebagai induknya. Ya kan, karena Android Studio juga mendukung beberapa sistem operasi Mm-mm. dan beberapa juga fitur-fitur yang canggih gitu. Untuk penampilannya juga itu dominan sesuai versinya gitu. Oke, jadi kalau misalkan mau buat aplikasi Android Studio tuh rekomendasi. Tapi ada aplikasi lain nggak sih Kak biasanya yang Kakak ketahui? Sejauh ini belum sih, dikarenakan saya juga baru mengenal Android Studio juga. Wah, tapi kakaknya tadi perkenalannya tuh di semester 3 dan 4 ya Kak? Ya, masih 3 Wah, dan 4. terus akhirnya di semester 6 Kakak apa ya, implikasikan itu ya Kak? Ya, Dan benar. wah keren banget nih. Jadi bukan cuma belajar teori jatuhnya Kak ya, Ya, praktek praktek juga. juga. Karena untuk kita membuat aplikasi itu sendiri, teori itu juga penting, tapi harus disamakan dengan Mm-mm. praktikum juga. Karena implementasi itu juga berbeda ketika kita praktikum gitu. Wah, benar-benar. Jadi bukan cuma teori ya, teman-teman. Teori penting untuk dasarnya, tapi kalau memang kita bisa membuktikan kalau kita bisa membuat aplikasi dari apa yang kita pelajari, nah itu hebat banget, teman-teman. Oke deh, Kak. Kalau sekarang kita bakal tanya ya, teman-teman, apa sih Kak kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Android Studio ini, Kak? Kalau untuk kelebihan juga, kalau kita sedang membuat aplikasi itu sangat mudah, dikarenakan adanya emulator tersebut, kita bisa melihat apa yang kita butuhkan di dalam aplikasi tersebut. Kita juga bisa mengimplementasikan melalui kode program dan bisa menampilkan outputnya melalui emulator tersebut. Dan juga untuk kekurangannya juga, Android Studio ini juga harus menjalankannya membutuhkan spesifikasi PC yang sangat tinggi begitu, dikarenakan untuk minimum RAM-nya itu sendiri juga 8 GB, dikarenakan untuk harga spesifikasi PC atau laptop 8 GB itu sangat mahal. Oke. Nah, kalau misal kita tanya Kakak tuh bisa dibilang Kak ya, sulit gak sih Kak belajar dan mengenal aplikasi Android Studio ini Kak? Atau Hmm, ya dicoba dulu gitu? Kalau
teman-teman niat mau belajar Android Studio, bisa juga didalami, dikarenakan untuk ngoding di Android Studio juga logika kita juga harus bermain, karena kan untuk ngoding ini nggak terpaku pada satu objek saja, Oh, banyak sekali objek yang harus dimasukin ke dalam implementasi aplikasinya gitu. Eh, dan juga kalau misalnya teman-teman ingin belajar Android Studio, bisa juga secara otodidak, tapi dengan catatan ya memiliki spesifikasi minimum tersebut, oke. memiliki spesifikasi PC yang memadai gitu. Kak, tapi nggak enaknya kalau misal kita otodidak tuh kalau kita ada error kita nggak tahu nggak sih Kak? Ya benar. Itu yang jadi kunci resikonya juga, karena kan kalau kita belajar otodidak itu kita bingung nih, kita mau nanya ke siapa gitu kalau misalnya ada kesalahan, entah aplikasinya tidak bisa berjalan gitu, entah aplikasinya force close gitu, nggak bisa dibuka sama sekali. Nah itu juga menjadi kendala kalau kita belajar secara otodidak. Tapi yang saya sarankan kalau teman-teman ingin belajar Android Studio ya ambil mata kuliah yang berhubungan dengan aplikasi tersebut gitu. Oke, Kakak pernah nggak sih kayak nemuin masalah-masalah tadi tapi Kakak bisa ngatasinya melalui dosen kah teman-teman atau akhirnya memang menemukan masalahnya sendiri? Pernah nggak sih Kak? Sejauh ini kalau saya ada kesalahan atau ada kesusahan begitu, saya menanyakan langsung ke dosen pengampunya Mm-mm. gitu. Jadi kita biar lebih enak gitu, nggak makan banyak waktu kalau Mm-mm. kita membuat sebuah aplikasi begitu. Tapi banyak gak sih Kak kan bisa dibilang punya temen ya maksudnya di circle-nya tuh punya teman ya teman-teman terus akhirnya nanya sesalin temen gitu gimana pernah nggak sih Kak sharing oh Oh, aplikasiku jalan bagus gitu atau enggak gitu. pernah, karena kan saya juga sering juga kumpul-kumpul sama teman juga, Mm-mm. kadang membuat satu project itu sama-sama. Dan juga kalau misalnya ada kesalahan atau itu saya bisa menanyakan maupun membantu teman-teman saya gitu. Wah boleh nggak sih Kak di-spill keasikan jadi anak teknik informatika Kak sekilas saja. Keasikannya sekilasnya teknik informatika tuh banyak tantangan. Mm-mm. Ya, karena kan teknologi sekarang kan berkembang pesat gitu. Jadi kan banyak juga yang harus dipelajari di teknik informatika, mulai dari ke artificial intelligence atau AI, lalu aplikasi Android, lalu dan website developer. Kebetulan juga banyak nih ada untuk membuat sebuah aplikasi atau sistem, itu juga sebuah tantangan di teknik informatika gitu. Wah jadi jangan takut sih ya ambil teknik informatika. Ya Jadi kalau kata kakaknya nih coba aja dulu nanti coba. bisa. Oke deh. Kak, kita tadi udah bahas Android Studio ya, teman-teman. Sekarang kita penasaran juga nih tipe data apa aja sih Kak yang dipakai dalam aplikasi Studio Android itu Oh, sendiri? tipe data, kalau misalnya untuk pembuatan aplikasi Android Studio itu juga ada tipe data RGB itu tentang pewarnaan, dan tipe data Boolean itu untuk memindahkan data dari suatu metode ke variabel gitu, dan juga ada tipe data INT yaitu sebuah angka, Mm-mm. tipe data string itu sebuah tulisan atau teks, dan tipe data varchar itu untuk data biner gitu. Wah, ini udah agak tinggi nih teman-teman. Tipe-tipe data itu kakak pelajarin emang baru ketemu gitu kak ya sebelum kakak kenal Android ini atau memang kakak pelajarin dulu nggak sih kak dasarnya itu atau gimana? Sebelumnya waktu saya semester 1 itu juga udah dikenalin sama tipe data ini, karena Hmm. dikarenakan juga di teknik informatika itu utamanya menggunakan Java. Jadi Java tuh Oh. banyak sekali tipe data seperti itu gitu. Jadi memang berhubungan Kak ya dari semester 1, 2 semakin meningkat Ya, akhirnya baru prakteknya gitu. ya benar. Wah, keren nih. Jadi Kak kalau misal menurut Kakak apakah aplikasi Android Studio ini bisa dengan mudah diimplementasikan ya teman-teman? Tadi kan mau ke sekolah-sekolah nih. Itu mudah nggak sih Kak diimplementasikan oleh mereka menurut Kakak sendiri? Eh, kalau mudah tuh nggak terlalu sih, dikarenakan juga untuk membuat satu aplikasi ini yang saya bilang tadi membutuhkan spesifikasi yang Mm-mm. tinggi lah. Tapi
kalau aplikasinya sudah jadi itu bisa diimplementasikan, dikarenakan untuk metode presentasinya itu sangat mudah karena rata-rata anak-anak sekolah sekarang kan memakai HP atau membawa HP kan. Nah, Bener-bener. jadi implementasinya jadi lebih sedetail mungkin gitu. Ada strategi nggak sih Kak buat Kakak ngenalin ya teman-teman aplikasi itu ke teman-teman sekolah gitu? Hmm, Apakah ada gambaran PPT nanti Kakaknya jelasin? ada ya, dikarenakan saya sendiri juga yang membuat PPT itu dan modulnya, maka juga saya memikirkan hal itu karena untuk implementasi aplikasi Android ke sekolah-sekolah itu juga bisa juga dibilang nggak terlalu sulit dikarenakan menggunakan HP dari masing-masing siswa itu juga bisa lah, karena kita menggunakan fitur instalasi aplikasi. Oke. Wah, udah banyak banget nih kita bahasannya mengenai aplikasi Android itu, aplikasi Android Studio maksud saya Ya. teman-teman. Sekarang pertanyaan terakhir nih teman-teman, apa sih Kak yang membedakan aplikasi Android Studio dengan aplikasi lainnya? Nah, yang membedakan aplikasi Android Studio itu dari sisi pembuatan aplikasinya juga berbeda dengan website karena aplikasi Android Studio hanya bisa berjalan di Android, di HP atau device lainnya. Sedangkan untuk website itu nggak bisa berjalan melalui Android Studio karena implementasi kodenya itu juga berbeda dan juga fungsi serta fitur-fiturnya juga berbeda begitu. Wah, bahasan kita udah banyak banget nih teman-teman. Terima kasih banyak Kak ya untuk menyempatkan waktunya. Dan kita tadi udah membahas banyak sekali mengenai proyek Kakaknya dalam pengenalan ya kepada sekolah-sekolah mengenai aplikasi Android Studio itu sendiri dan bagaimana strategi Kakaknya, bagaimana Kakaknya mendapatkan ilmu dari mata kuliahnya yang Kakaknya itu pelajari dalam teori hingga pengaplikasiannya nih bisa membuat form atau aplikasi lainnya. Nah, teman-teman buat yang sudah bergabung di Teknik Informatika, tadi bisa dicatat di note banget poin-poin pentingnya, dan buat teman-teman yang belum masuk MDP, teman-teman bisa banget bergabung di kita biar ikutan keren kayak Kakaknya, biar ikutan jadi bagian dari kampus inovasi dan juga kampus berteknologi tinggi nih teman-teman. Dan juga yang mau masuk Teknik Informatika bisa banget kayak Kakaknya nanti gabung di jurusannya. Terima kasih sudah menyimak kita sampai akhir. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ya, sama-sama. untuk share ilmunya. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa.